dulu kita pernah punya orang-orang hebat. Kenapa mereka bisa menjadi orang hebat? Sedangkan hari ini kita melihat bagaimana Gen Z kondisinya seperti yang kita lihat. Mereka sering disebut sebagai generasi strawberry yang tampak keras di luar, tapi ketika mereka menghadapi tekanan, mereka menjadi lemah. Kenapa? Padahal potensi kita sama. Kunci semuanya itu kembali kepada keyakinan kita kepada Islam. Keyakinan kita kepada Islam yang telah membentuk mereka. Siapalah Abu Bakar kalau bukan karena Islam membentuknya? Siapalah Umar kalau bukan karena Islam yang membentuknya? Itu yang harus kita kembalikan. Ketika umat ini memiliki Islam dan Islam itu telah membentuk cara berpikir mereka. Islam itu telah membentuk bagaimana cara mereka mengendalikan hawa nafsu mereka. Itulah yang nanti akan menjadikan mereka menjadi ulama, orang-orang hebat. Akan lahir kembali karya-karya besar, akan lahir kembali sejarah-sejarah baru yang diukir oleh umat Islam. Sebagaimana dulu mereka pernah mengukir sejarah di masa lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'atullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 November di negeri ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Jihad Turbani di dalam kitabnya Mi'ah min Udama'i Ummatil Islam. Ghayyara majra tarikh. 100 tokoh umat Islam yang telah mengubah jalannya sejarah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika bicara tentang sosok pahlawan dan kepahlawanan, bahkan ketika bicara tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah, Michael Hart menempatkan Rasulullah SAW sebagai tokoh nomor 1. Tetapi pertanyaannya, apa yang menjadi parameter dan ukuran Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad SAW menjadi tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh? Dan ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Syekh Jihad Turbani menulis kitabnya Mi'ah min Udama'i Ummatil Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Michael Hart tidak memilah mana orang yang soleh dan mana orang yang toleh dalam bahasa Arab. Mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Pokoknya mereka yang punya pengaruh di dalam sejarah semua dimasukkan di dalam bukunya. Rasulullah SAW dimasukkan nomor 1. Kemudian Sri Buddha Gautama dimasukkan sebagai tokoh nomor 4. Dan ini yang dikritik oleh Syekh Jihad Turbani. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kemudian tokoh-tokoh seperti Genghis Khan yang jelas dicatat di dalam sejarah dengan kejahatan dan kebiadabannya pun dimasukkan di dalam tokoh berpengaruh. Hitler, Mussolini dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Jihad At-Turbani kemudian menggunakan parameter terutama
karena background sebagai seorang muslim. Beliau tidak memasukkan Nabi di dalam bukunya. Tetapi buku ini memotret 100 tokoh besar yang telah mengubah sejarah peradaban manusia khususnya Islam. Dan ini merupakan syahadah yang beliau berikan. Setelah 1 tahun beliau melakukan perenungan, beliau melakukan pendalaman, maka akhirnya beliau menempatkan sosok yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu pun dengan alasan yang jelas. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada baginda Nabi untuk menulis wasiat agar nanti tidak ada siapapun yang mengklaim layak untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mau ketika itu. Tapi di dalam hadis itu kemudian Rasulullah SAW nyatakan, ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika menyatakan itu, Rasulullah SAW menceritakan Allah tidak mau. Dan kita nanti bisa baca ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafatnya juga diminta untuk memberikan wasiat, untuk menyatakan wasiat siapa yang akan menggantikan beliau. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis pendek tadi itu maknanya, dan Allah tidak mau. Begitu juga orang-orang mukmin. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Maksudnya apa? Abu Bakar di dalam riwayat itu. Dan ini yang dikutip oleh Sajjad At-Turbani menjadi alasan kenapa beliau meletakkan Abu Bakar menjadi orang nomor 1. Mi'ah min udama'i ummatil Islam. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu di antara alasan beliau. Adanya syahadah dari Rasulullah SAW tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebenarnya kebesaran Abu Bakar As-Siddiq bukan semata-mata karena syahadah Rasulullah SAW. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki kepribadian yang begitu luar biasa kuatnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang menjadi teman Rasulullah sebelum dan setelah menjadi muslim. Bahkan di Mekah, ketika Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, terkenal dengan gelar atau julukan Al-Amin, maka Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang ketika itu kalau ada orang ingin mendapatkan pinjaman, ada orang ingin mendapatkan hutang, maka dia harus meminta garansi, personal garansi dari siapa? Sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan betapa Abu Bakar adalah sosok yang luar biasa sebelum dan setelah beliau menjadi seorang muslim. Kemudian ketika beliau masuk Islam, kata Sajjad At-Turbani, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mendapatkan gelar As-Siddiq dari sab'as samawat, langit ke-7. Wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika orang-orang Quraisy tidak meyakini, tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiqlah orang satu-satunya yang ketika itu menyatakan dengan terbuka, menyatakan dengan tanpa keraguan sedikit pun tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Abu Bakar As-Siddiq adalah mu'nis, orang yang sangat menyenangkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi pintu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Masuk Islamnya 15 orang. Dan kita tahu 10 yang kemudian termasuk asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 yang kemudian mendapatkan kabar gembira, mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika para sahabat mereka sudah meninggalkan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang termasuk di antaranya Abu Bakar dan Sayyidina Ali ketika itu. Abu Bakar ketika hendak meninggalkan Mekah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika itu Rasulullah menyatakan pada Abu Bakar, "Ala rislika ya Abu Bakar." Nanti dulu wahai Abu Bakar. Sebentar wahai Abu Bakar. Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar. Begitu malam Isra dan malam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditetapkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah malam buta mengetuk pintu Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengetahui itu adalah ketukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itu Abu Bakar langsung bertanya kepada Rasulullah, "As-suhbah ya Rasulullah? Apakah aku dititahkan untuk membersamaimu ya Rasulullah? Untuk menemanimu ya Rasulullah?" "Na'am as-suhbah ya Abu Bakar." "Ya, engkau telah dipilih oleh Allah untuk membersamaiku." Subhanallah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Ziyad At-Turbani kemudian menjelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selain sosok yang tadi kita sebutkan juga menjadi imam pada saat Rasulullah SAW sakit. Tidak sampai di situ. Ada 2 fadl yang kemudian menjadikan sosok Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi begitu istimewa. Yang pertama, ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kita tahu bagaimana wafatnya Rasulullah SAW menjadikan langit Madinah ketika itu seketika menjadi gelap. Bagaimana orang-orang ketika itu hidupnya seolah-olah menjadi runtuh dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang sekelas Umar bin Khattab sampai terguncang jiwanya mendengar peristiwa wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada seorang anak manusia yang dengan kokoh imannya mengatakan dengan lantang kepada Umar bin Khattab, bahkan kemudian pidato di hadapan kaum muslimin, "Ya ayuhan nas, may ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Hai manusia, siapa yang telah menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Muhammad telah wafat. Wa may ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu la yamutu abadan. Allah tidak pernah mati. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah gambaran tentang sosok min udama'i ummatil Islam. Yang pertama ini, dan pantas beliau menyandang sebagai sosok pertama min udama'il Islam, tokoh agung, tokoh besar di dalam Islam yang telah mengubah sejarah umat manusia. Dan lihatlah apa yang terjadi kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, dan berita wafatnya Rasulullah SAW tersebar di seluruh jazirah Arab. Banyak orang-orang Arab ketika itu kemudian murtad. Mereka kemudian murtad meninggalkan Islam. Kalau bukan karena sikap Abu Bakar, kalau bukan karena ketegasan Abu Bakar, kalau bukan karena kebijaksanaan Abu Bakar, dan ini kemudian diabadikan oleh Muhammad Khair Haikal di dalam bukunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar ketika itu mengambil sikap keras, mengambil sikap tegas, sampai Umar ketika itu protes.
Anaktulu man yaqulu la ilaha illallah? Apakah kita akan membunuh orang yang menyatakan la ilaha illallah? Itu protes Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumandangkan perang kepada mereka-mereka yang tidak membayar zakat. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Abu Bakar dengan tegas mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagian kitab yang lain? Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu luar biasanya akli Abu Bakar As-Siddiq. Begitu hebatnya nafsi Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq kokoh saat Rasulullah SAW wafat. Kokoh saat orang-orang Arab murtad. Dan itulah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerangi mereka. Dan terkenal dengan Harbur Riddah. Tetapi dampak dari Harbur Riddah ini, maka sejak itu tidak ada yang berani kemudian melakukan gerakan murtad. Tidak ada lagi yang berani kemudian meninggalkan Islam karena Abu Bakar telah melakukan tindakan yang tepat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini fadl yang pertama kata Syekh Ziyad At-Turbani. Syekh Ziyad At-Turbani di dalam kitabnya Mi'ah min Udama'i Ummatil Islam. Fadl yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Abu Bakar adalah satu-satunya manusia yang pertama kali di dalam sejarah mampu berperang di dua medan yang berbeda dan sanggup menaklukkan dua imperium yang ketika itu berkuasa. Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq, Rasulullah SAW sudah menyatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Furs, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci untuk menaklukkan Romawi. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci penaklukan Persia. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci penaklukan Yaman. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa perang Khandaq. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengirim surat kepada Kisra. Tapi apa yang terjadi? Surat Rasulullah SAW dirobek. Dan Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma mazzik mulkahu kama mazzaka risalati. Allahumma mazzik mulkahu kama mazzaka risalati. Ya Allah, robeklah kekuasaan dia, robeklah kerajaan dia sebagaimana dia telah merobek suratku, kata Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perang Tabuk itu adalah perang melawan Romawi. Meski kenyataannya ketika itu tidak sampai terjadi peperangan. Romawi kemudian meninggalkan wilayah Syam. Tetapi fakta yang sesungguhnya, siapakah yang nyata di dalam sejarah kemudian berhasil menaklukkan dua imperium itu? Jawabannya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengirim panglima legendaris yang bernama Khalid ibn al-Walid yang mendapatkan julukan dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, untuk menaklukkan Persia. Itu Khalid bin Walid, dan itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim panglima Abu Ubaidah al-Jarrah untuk menaklukkan Romawi. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Belum pernah ada di dalam sejarah ada sebuah negara adidaya sekalipun mereka sanggup berperang di dua medan yang berbeda dan dua-duanya menang kecuali Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Dan saat itu khilafah Islam yang merupakan kekuasaan yang diwariskan Nabi SAW pertama kali. Dan itu membuktikan kehebatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itulah yang menjadi alasan Syekh Ziyad Turbani meletakkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi tokoh nomor 1 dari Mi'ah min Udama'i Ummatil Islam.
ghayyara majrat tarikh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah gambaran bagaimana sosok yang luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kemudian zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian dikenal sebagai Asrul Futuhat, zaman penaklukan. Ingat, tidak mungkin Umar bin Khattab bisa melakukan penaklukan kalau taksis pondasi kekuasaan, pondasi sistem yang ditinggalkan oleh Abu Bakar tidak kokoh. Apa yang kemudian didapatkan oleh Umar dengan banyaknya ghanimah, dengan banyaknya harta kekayaan sehingga para sahabat ketika itu menjadi kaya raya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila rizqu tahta dhilli ramh. Innama ju'ila rizqu tahta dhilli suyuf." Bahwa rizki itu di bawah bayang-bayang pedang, rizki itu diberikan di bawah bayang-bayang tombak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu terjadi di zaman Umar. Tetapi di zaman Umar itu tidak bisa dilepaskan dari jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang kemudian kalau kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin rijalun, ada para rijal, para kesatria, orang-orang udama, orang-orang hebat. Shadakum ahadullah alaih. Mereka telah membuktikan apa yang menjadi janji mereka. Mereka telah membuktikan apa yang menjadi komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nakhbah. Di antara mereka ada yang menunaikan apa yang menjadi janjinya. Wa minhum may yantadir, dan di antara mereka ada yang menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengoreksi, mereka tidak pernah mengubah apa menjadi komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahlawan, itulah udama yang telah ditulis oleh sejarawan Syekh Jaturbani tadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Apa yang khatib sampaikan di dalam khutbah yang pertama tadi menceritakan bagaimana mi'ah min ulama'i al-ummatil Islam, 100 dari tokoh-tokoh besar dari kalangan umat Islam, untuk menggugah kesadaran kita, untuk menyadarkan kita tentang bagaimana kekuatan syakhsiyah mereka, kepribadian mereka, bagaimana kekuatan akliyah mereka, bagaimana kekuatan nafsiyah mereka, dan bagaimana kemudian mereka berhasil dengan kekuatannya itu untuk mengubah sejarah dan menjadikan mereka menjadi penerus Rasulullah SAW di dalam nasyruddin, di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan agama. Dan bahkan kemudian Muhammad Amin nanti menulis di dalam kitabnya Duhal Islam tentang bagaimana kontribusi ulama-ulama yang ternyata mayoritas mereka bukan orang Arab, yang mereka berjasa dan mereka termasuk di dalam udama, orang-orang hebat dari umat Islam ini. Mereka semuanya adalah pahlawan. Mereka adalah semuanya orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang khatib ingin sampaikan agar kita sebagai umat Islam menyadari bahwa dulu kita pernah punya orang-orang hebat. Kenapa mereka bisa menjadi orang hebat? Sedangkan hari ini kita melihat bagaimana Gen Z kondisinya seperti yang kita lihat. Mereka sering disebut sebagai generasi strawberry yang tampak keras di luar, tetapi ketika mereka menghadapi tekanan, mereka menjadi lemah. Kenapa?
padahal potensi kita sama. Oleh karena itu, membaca buku seperti ini, mengkaji kisah-kisah seperti ini akan membangkitkan kesadaran kita. Bukan saja ingatan kita, tetapi kesadaran kita. Untuk apa? Membangun azam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bahwa dulu kita pernah punya orang-orang hebat. Mestinya hari ini umat Islam juga punya dan harus punya orang-orang hebat seperti mereka. Kunci semuanya itu kembali kepada keyakinan kita kepada Islam. Keyakinan kita kepada Islam yang telah membentuk mereka. Siapalah Abu Bakar kalau bukan karena Islam membentuknya. Siapalah Umar kalau bukan karena Islam yang membentuknya. Itu yang harus kita kembalikan. Ketika umat ini memiliki Islam dan Islam itu telah membentuk cara berpikir mereka. Islam itu telah membentuk bagaimana cara mereka mengendalikan hawa nafsu mereka. Itulah yang nanti akan menjadikan mereka menjadi ulama, orang-orang hebat. Akan lahir kembali karya-karya besar, akan lahir kembali sejarah-sejarah baru yang diukir oleh umat Islam. Sebagaimana dulu mereka pernah mengukir sejarah di masa lalu. Ini yang khatib ingin sampaikan. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Islam ke dalam diri kita. Mengembalikan Islam ke dalam diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan Islam dalam kehidupan kita semua. Sehingga kemudian kita kembali menemukan izzah. Sehingga kita kembali mendapatkan kemuliaan dengan Islam yang kita yakini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi a'jili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi a'jili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلق من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أدب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون عليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق وجعل منهم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أقيموا الصلاة